selamat pagi buat anak-anak kami sekalian. Jumpa lagi dengan saya di kali ini matematika tentang materi pembelajaran matematika untuk kelas 10. Ya, kali ini materi kita adalah mengenai aplikasi nilai mutlak. Simak videonya dan pelajari dengan baik. Oke, kita masuk ke aplikasi nilai mutlak. Yang pertama ada contoh soal, suatu persegi panjang mempunyai ukuran panjang harga mutlak 3 kurang 5x cm dan lebar 8 cm. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 136 cm persegi, tentukanlah nilai x yang memenuhi. Oke, yang pertama kita ingat dulu bahwa rumus menentukan luas persegi panjang itu ya, saya buat di sini LPP ya. Itu luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, di sini luas persegi panjangnya sudah diketahui 136 cm persegi ya. Oke, kemudian panjangnya ada 3 kurang 5x ya. Ini dalam bentuk harga mutlak cm kali lebarnya 8 cm. Nah, kemudian kalau ini kita bagi kemari 136 cm persegi per 8 cm ya, tinggal di sini harga mutlak 3 kurang 5x. Oke, kemudian ini mati cm tinggal di atas 136 cm ya. 136 bagi 8 itu 17 ya, 17 cm dengan harga mutlak 3 kurang 5x. Oke, kalau ini saya putar, harga mutlak 3 kurang 5x sama dengan 17. Nah, ingat ada sifat ya. Sifat sesuai dengan sifat kita bahwa harga mutlak x sifat harga mutlak x itu adalah harga mutlak x sama dengan a atau x sama dengan minus a. Nah, ini kita pakai ya, ini bisa kita pakai sehingga harga mutlak 3 kurang 5x itu menjadi 3 kurang 5x sama dengan 17 atau 3 kurang 5x itu sama dengan minus 17. Sehingga minus 5x sama dengan 17, ini kurang 3 ya 14 ya. X sama dengan minus 14 per 5. Nah, kemudian ini atau minus 5x sama dengan minus 17 kurang 3 minus 20. Dari sini x sama dengan 4. Maka dari hasil yang diperoleh ini berarti nilai x yang memenuhi adalah minus 14 per 5 dan x sama dengan 4. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Ya, kita lanjutkan contoh yang kedua. Ya, di sini ada seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sumbu x, berarti ke kiri ya. Ya, dia ke kiri, jalan ke kiri. Kemari ya. Kemari ya. Sepanjang 5 cm. Kemudian dia berbalik arah. Berbalik arah dia kemari, dari sini kemari dia udah balik lagi 5 cm, berarti kemari 10 cm ya. 10 cm. Kemudian semut itu berjalan lagi ke kanan sepanjang 15 cm. Lah, jalan terus 15 cm lagi, ya kan? Dan terakhir berbalik arah sepanjang 12 cm, berbalik lagi 12 cm. Menggunakan konsep nilai mutlak. Nah, kalau kita lihat dalam garis bilangan, jalan ke kiri ya, ini jelas jalan ke kiri itu berarti dia negatif. Berarti kita buat jarak dia ke 0, karena ingat definisi nilai mutlak itu adalah bentuk jarak ya. Berarti dia minus 5. Ya, kita tambahkan. Karena apa? Yang diminta adalah jarak total. Berarti kita jumlahkan semua jarak total, jaraknya, dia jarak tempuh yang dijalani oleh semut tadi. Nah, kemudian dia berbalik arah sejauh 10 cm, berarti ini harga mutlak 10. Kemudian berjalan lagi ke kanan sepanjang 15 cm lagi, berarti harga mutlak 15 karena ke kanan, kalau ke kiri baru negatif. Kemudian dia berbalik arah lagi sepanjang 20 cm. Nah, di sini berbalik arah berarti dia minus 12. Nah, tentukan jarak total yang ditempuh semut tersebut. Ya, ini kita jumlahkan. Berarti ini harga mutlak minus 5 adalah 5, harga mutlak 10, harga mutlak 15, dan harga mutlak 12 adalah minus 12 adalah 12. Berarti 5 tambah 10, 15 tambah 15, 30 tambah 12 adalah 42 cm lah jarak tempuh semut tersebut. Oke, paham? Sederhana ya. Kita lanjut ke contoh ketiga.
Oke, kita lanjut contoh yang ketiga ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh yang ketiga. Seorang karyawan di suatu perusahaan akan memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi. Perusahaan menerapkan aturan bahwa penyimpangan gaji karyawan dengan pangkat atau jabatan sama itu adalah 500.000. Berarti penyimpangannya 500.000 ya. Artinya begini, dia bisa naik 500.000 ya. Paling jauh 500.000. Misalnya kalau gaji kita 1 juta ya naiknya jadi 1,5 juta. Kalau dia turun berarti jadi 500.000 begitu. Nah, jika gaji karyawan mula-mula 3 juta, tentukan gaji terendah dan gaji tertinggi karyawan itu. Nah, kalau kita terapkan dalam nilai mutlak ya. Nah, coba kita ingat dulu kemarin mengenai jarak ya. Kita ingat mengenai jarak. Saya pernah ajarkan ini mengenai jarak ya di pertemuan kita yang pertama. Nah, kalau saya buat harga mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Ya, harga mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Ini artinya dalam jarak yaitu X ya. Berapa nilai X? Ya, berapa nilai X dari 2 ya? Berapa nilai X dari 2 atau minus 2 yang berjarak sama dengan 3. Misalnya saya buat di sini nih. 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, dari titik 2 nih, dari titik 2 kita. Berapa jaraknya ke titik 2 ya agar sama dengan 3. Nah, coba kita lihat. Agar sama dengan 3. Contoh 1, 2, 3. Berarti di titik 5. Kita buat 3 lagi. 1, 2, 3. Berarti dia di titik min 1. Ya kan? Itu artinya X ini berapa agar X dari 2 itu berjarak 3. Berarti dia 5 kan gitu. Harus 5X biar berjarak 3. Harus minus 1X biar jaraknya 3. Coba kita mainkan. Kan itu 5 kurang 2 itu 3. Harga mutlak 3. Min 1 kurang 2. Min 3 harga mutlak min 3 itu 3. Artinya berapa nilai X ya? Nilai X biar jarak dari 2 itu ke bilangan itu 3. Misalnya berapa nilai X-nya? Ya kan itu, biar jarak dari X ke bilangan 2 itu 3. 2. Berarti biar 3 jaraknya ya harus 5 kan gitu. Ini 1, 2, 3. Berarti harus di 5. Ini juga 1, 2, 3. Di min 1. Nah, kalau ini kita jabarkan kan gitu dia. X kurang 2 sama dengan 3. Atau X kurang 2 sama dengan min 3. X sama dengan 3 tambah 2. X sama dengan 5. X sama dengan minus 3 tambah 2. X sama dengan min 1. Kan ini dia. Nah, demikian juga ini. Berapa gaji terendah, gaji tertinggi? Kalau seperti ini nilai tertinggi, ini nilai terendahnya kan gitu. Ini X terendah dari sini. Ini X tertinggi dari sini, ini X terendah dari sini. Ini pun demikian. Berapa kenaikan kan gitu gaji terendah dan gaji tertinggi karyawan? Kalau penyimpangannya 500 kan itu biar berjarak 500 dari 3 juta. Itu artinya biar pendapatan itu gaji itu berjarak 500 dari 3 juta ini. Kan itu. Jadi kita buat harga mutlak X kurang dari 3 juta sama dengan 500.000. Nah, kalau sebenarnya tanpa kita hitung pun kita bisa dapatkan berjarak 500 kan gitu kan. Ya harus pastinya 3,5 juta. Di bawahnya 2,5 juta kan. Tapi kita hitung dengan menggunakan nilai mutlak. Oke, seperti ini tadi ya. Berapa nilai X biar berjarak 3 dari 2? Ya bisa 5, bisa min 1. Berapa X ya biar berjarak 500.000 dari 3 juta? Kan gitu, bisa aja 3,5 juta, bisa aja 2,5 juta. Nah, kita coba. Berarti dari sini sesuai dengan sifat yang tadi, harga mutlak X sama dengan A itu kan ini X sama dengan A atau X sama dengan min A. Berarti ini X kurang 3 juta sama dengan 500.000. Satu lagi X kurang 3 juta sama dengan minus 500.000. Nah, sekarang X sama dengan pindah kemarin positif ya, 3 juta tambah 500 berarti 3,5 juta. Nih, minus 500.000 tambah 3 juta, 2,5 juta. Berarti gaji tertingginya 3,5 juta, gaji terendahnya 2,5 juta. Ya, demikian dia. Berapa gajinya? Gaji karyawan itu, gaji tertinggi karyawan dan gaji terendah karyawan agar berjarak 500.000 dari 3 juta, 3,5 juta dan 2,5 juta. Kan itu. Paham?
Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal keempat. Sini ada soal sebuah perusahaan mendirikan minimarket A ya di kilometer ke-20 pada suatu jalan dan minimarket B di kilometer 50 pada jalan yang sama. Nah, kalau ini kita gambarkan ya. Misalkan kalau ini kita gambar, misalkan ini adalah ruas jalan tersebut ya. Ruas jalan tersebut. Nah, di sini misalkan ini adalah kilometer 10 ya. Ini kilometer 20, ini kilometer 30, ini kilometer 40, ini kilometer 50, ini kilometer 60, ini kilometer 70 dan seterusnya ya. Saya buat dalam kilometer. Ya, ini kilometer. Nah, ini kalau ada tulisan kilometer -20 itu tulisannya artinya kilometer ke-20 ya. Ini dia kilometer ke-50. Nah, kemudian perusahaan itu ingin membangun lagi sebuah minimarket. Nah, tadi minimarket pertama ya, ini ya di sini ya. Minimarket A. Kemudian di sini ada minimarket B. Nah, jadi di sini. Nah, jadi mau dibangun lagi katanya sebuah perusahaan ini membangun lagi sebuah minimarket lagi katanya. Mendirikan minimarket baru yang memiliki jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B. 20 km lebih ya terhitung dari minimarket B. Berarti boleh kemari, boleh kemari. Coba kita lihat. Kalau 20 km dari 50 berarti kan di sini dia. Ya, 1 2. Satu lagi ke sini kan bisa. Yang penting 20 km dari minimarket B. Nah, kira-kira dia di antara 30 dan 70 ini. Nah, kan seperti itu berdasarkan jarak. Nah, untuk mengujinya kita lakukan pengujian dan menggunakan nilai mutlak. Kan itu. Nah, kita buat X kurang 50 karena katanya berjarak ini ya. Nah, kalau katanya berjarak 20 berarti ini sama dengan 20 dari si 50 kan itu. Masalahnya ini dia minta lebih dari 20 km. Ya, jaraknya lebih dari 20 km dari si 50. Boleh ke kanan, boleh ke kiri, yang penting 20 km kan gitu. Berarti ini kita pakai lebih ya, lebih dari 20 km. Nah, berdasarkan sifat, ingat ada sifat ya. X harga mutlak X lebih dari A, ini jadi apa? X kurang dari min A atau X lebih dari A. Maka ini pun demikian, kita buat seperti itu. X kurang 50 kurang dari minus 20 atau X kurang 50 lebih dari 20. Nah, dari sini X minus 20 tambah 50. X kurang dari 30. Kemudian ini X 20 tambah 50 lebih dari 70. Kan gitu. Berarti inilah jawabannya. Maka berdasarkan pilihan. Lebih dari kilometer 70 salah. Kurang dari kilometer 30 salah. Kurang dari kilometer 20 atau salah. Berarti dia kurang dari kilometer ke-30 ini. Kurang dari kilometer 30 atau lebih dari kilometer ke-70. Lebih dari. Nih. Oke, maka jawabannya adalah D. Oke, paham? Kita lanjut ya, contoh kelima. Oke, kita lanjut. Ini soal USBN tahun 2020 matematika ya. Ini tahun yang baru berjalan ya, USBN kelas 12 yang kemarin yang baru tamat. Ketinggian normal permukaan air Sungai Bengawan adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11 cm, maka interval ketinggian Sungai Bengawan adalah ini. Berarti langsung saja harga mutlak X kurang dari 120 tersebut ya. Ini ketinggian normal ya, ketinggian normalnya berarti ini X-nya itu dari 120 ya, biar berjarak berapa dia? Kemari 11. Kan kurang dari ya. Kalau kurang dari tadi kan lebih dari. Kalau ini kan kurang dari, kita pakai kurang dari 11. Sehingga ingat sifatnya. Sifat apa sifatnya kalau begini? Harga mutlak X kurang dari A itu apa? X kurang dari A lebih dari minus A. Sehingga harga mutlak X kurang 120 itu menjadi X kurang 120 kurang dari 11 kurang dari min 11. Sehingga dari sini
Nah, di sini kita pindahkan ya. Ini 120 pindah ruaskan menjadi kemari. Jadi tambah 120. Ini jadi tambah 120. Kemudian ini menjadi min 11 tambah 120 itu adalah 109 ya, 109 kurang dari X 131. Maka intervalnya adalah kurang dari 131 lebih dari 109 atau di antara 109 dan 131 ini. Maka jawabannya adalah D. Oke, paham ya? Kita lanjut contoh yang terakhir, yang ke-6. Kita lanjut soal yang terakhir ya, contoh yang ke-6. Jarak rumah Pak Edi ke sekolah adalah harga mutlak 3 kurang X per minus 5 km. Jika jarak rumah Pak Edi lebih dari 5 km dan kurang dari 7 km, ya, tentukan nilai X yang memenuhi. Oke, kita langsung buat saja ini. Harga mutlak 3 kurang X per minus 5. Ya, katanya jarak rumahnya ini lebih dari 5 km. Kurang dari 7 km, lebih dari 5 km ini ya. Kenapa ini Pak tanda kurang kok lebih, ini kurang ya, jelas ini kurang. Ini kalau dibaca dari sini kemari ini kurang dari 7, kalau dibaca dari sini kemari harga mutlak 3 kurang X per minus 5 lebih dari 5. Tapi kalau dibaca dari sini kemari ini menjadi 5 kurang dari harga mutlak 3 kurang X per minus 5. Tapi karena dibaca dari sini dia dibaca lebih dari. Oke, sampai di sini ini 5 kurang dari ya harga mutlak 3 kurang X per harga mutlak minus 5 kurang dari 7. Ini ada sifatnya ya, sehingga ini 5 dari harga mutlak 3 kurang X per harga mutlak minus 5 itu adalah 5. Ini tak bisa kita tentukan ya, ini tak bisa kita tentukan karena ada X. Kalau sebenarnya tadi ini minus X ya X kan itu, atau minus 3 ya 3, seperti ini minus 5 ya 5. Tapi karena ada X-nya nggak bisa kita pastikan berapa. Nah, ini kita kali silang kemarin. Ini juga kita kali silang, sehingga ini harga mutlak 3 kurang X kurang dari 5 kali 7 35. Ini kemari 5 kali 5 25. Nah, sampai di sini. Ini harga mutlak ya. Harga mutlak. Nah, berarti ini ada 2 kasus dia. Saya buat kasus yang pertama ya. Kasus pertama. Pertama itu harga mutlak 3 kurang X. Ini ya, kita baca dari sini berarti lebih dari 25 ya. Lebih dari 25. Oke, yang ini ya. Harga mutlak 3 kurang X lebih dari 25. Nanti sebelah lagi ini. Ini dulu. Nah, kalau sifatnya seperti ini kasusnya, maka ini bisa menjadi 3 kurang X ya. Kurang dari ini. Sifat seperti ini kurang dari minus 25. Atau 3 kurang X lebih dari 25. Sehingga ini menjadi minus X kurang dari minus 25 kurang 3. Sehingga ini minus X kurang dari minus 28. Nah, ini biar ini jadi positif, ini kita kali minus X 28. Ini kalau tanda ini dikali minus berubah tanda menjadi lebih dari 28. Sekarang yang ini minus X lebih dari 25 kurang 3. Minus X lebih dari 22. Kita kali minus, sehingga ini menjadi X kurang dari minus 22. Sehingga khusus kasus pertama ini himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari minus 22 atau X lebih dari 28. Nah, jadi kalau ini kita gambar ke garis bilangan. Kita gambar ke garis bilangan ya. Di sini minus 22. Sini 28. Dia kemari lebih dari 28 ya. Kurang dari minus 22 berarti ke kiri. Nih. Oke, ini masih kasus yang pertama. Kita ambil kasus yang kedua. Ini kasus kedua. Saya buat di atas ya. Kasus yang saya ambil kasus kedua. Yaitu tadi kan ini harga mutlak 3X lebih dari 25. Sekarang saya ambil yang kemari. Harga mutlak 3 kurang X kurang dari 35. Nah, kita pakai sifat 3 kurang X
kurang dari 35. Lebih dari minus 35. Ini kan sesuai sifat. Sehingga ini tinggalkan di sini X. Ini minus X ya. Tinggal minus X. Sini menjadi 35 kurang 3. Ini minus 35 kurang 3. Minus 35 kurang 3 minus 3 lah. 38 di sini minus X. Kurang dari 32. Nah, kita kali minus. Ini jadi 38. Ini berubah tanda. Ini positif. Ini berubah tanda jadi minus 32. Atau saya balikkan. Minus 32 kurang dari 38. Nah, inilah dia. Sekarang kita gambar ya. Kalau kita gambar nih. Sini minus 32. Sini 38. Berarti dia di antara 38 dan minus 32. Nih. Nah, dari yang 1 dan 2 ini harus kita gabung ya. Harus kita gabung, kita satukan untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Nah, mari kita gabungkan. Yang pertama ya, saya buat di sini ya. Kita gabung ya. Nih. Oke, yang pertama paling rendah ya, paling kiri itu minus 32 ya. Paling ujung itu minus 32. Ini minus 32. Kemudian di sini minus 22. Kemudian di sini dia 28. Sini dia 38 ya. Paling kiri itu adalah bilangan paling kecil. Semakin kanan semakin besar. Yang pertama ini yang pertama dulu. Kita buat dulu ini. Kurang dari 22 itu ke sana. Ya. Kemudian lebih dari 28 itu kemari. Ya, kemudian kita gabungkan dengan ini. Di antara minus 32 dan 38. Berarti ini. Ini ya. Oke, lihatlah mana yang kena arsir dua-duanya. Ya, yang dua-duanya kena arsir itu ada di batas ini. Nih, batas ini, batas ini. Berarti X kurang dari minus 22 lebih dari minus 32 atau X di antara minus 22 dan minus 32. Yang ini juga telah digabung X di antara 38 dan 28. Inilah himpunan penyelesaiannya setelah digabungkan. Ya, oke. Nah, silahkan, semoga dipahami. Demikianlah aplikasi dari nilai mutlak yang bisa saya ajarkan saat ini. Oke, sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Terima kasih, salam sehat buat video pelajaran kita hari ini. Silahkan dipelajari, mudah-mudahan dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, salam.